semuanya, baik lagi sama gue Rizda. Jadi ini karena lagi musim hujan, di sini gue mau kasih tips and tricks buat kalian. Apa sih yang harus kalian perhatiin di musim-musim hujan kayak gini? Oke? Nah sebelum itu, tips pertama, kalau hujan cuci. Nah kita lihat dulu nih mobil sekarang gimana ya kondisinya ya. Karena abis jalan-jalan, tadi deres banget hujannya. Nah coba kita lihat ya, nih mobilnya nih. Nah ini dia. Tuh kotor banget. Tadi sempet deras banget di daerah arah ke tol BSD itu deras banget di tol. Terus ini kotor banget mobilnya. Tuh samping, belakang. Gila tuh. Bisa nulis. Ada namanya. Jujur jadi kotor banget. Ini kita mau cuci, oke? Jadi nanti kalau udah jalan gue kabarin lagi. Dadah. Nah sekarang kita udah jalan. Kita pertama kali akan menuju ke goyang. Nah gitu. Kita pertama kali akan menuju ke cuci mobil, oke? Tempat cuci mobil. Nah yang seperti tadi gue bilang di pertama, hal yang paling penting kalau musim hujan apa? Cuci mobil gitu. Jujur cuci mobil tuh sangat amat penting, terutama kalau musim hujan dan kotornya kayak tadi. Kalau kalian lihat itu, kalau nggak dicuci, wah ribet dah urusannya. Bisa karat, bisa cepet rusak nanti jadi kakinya karena udah kotor, karat dan banyak deh gitu. Nah kalau saran dari gue, sebenarnya tiap hujan langsung cuci. Cuman kalau nggak ada waktu ya maksimal banget. Kalau misalnya apalagi kalau dipakai harian kan, pergi pagi pulang malam, Sabtu Minggu itu dicuci gitu. Biar apa? Biar tetap clean and fresh anjay. Nah dicuci. Kalau masih kalau masih pakai daily dan bener-bener tiap hari hujan kayak sekarang nih, kayak musim-musim sekarang nih, bener-bener tiap hari, tiap sore pasti hujan, tiap pagi kadang hujan, tiap siang pasti hujan. Itu boleh lah cuci-cuci yang di 25, 35 nggak apa-apa lah itu. Karena kan ya kayak gini jalanannya tuh masih basah, pulang cuci ya kotor lagi gitu. Jadi ya nggak apa-apa, tapi saran gua kalau bisa sebulan sekali tuh kita di tempat cuci yang ya rada-rada bagus lah. Ya misal sekali cuci tuh 60, 70, 80. Ya buat bersihin semuanya gitu loh, sampai kolong-kolong, sampai apa. Cuman pastiin tempat yang emang bagus ya aja. Jangan yang 60 tapi ngasal, ya sama aja malah rugi gitu kan. Kadang ada yang 35 tapi udah full bagus banget. Ya itu tergantung kehokiannya aja gitu ya. Nah kita lanjut lagi. Jadi ya gitu saran gue. Nah kalau bisa tiap cuci kolong gitu. Kenapa? Karena ada BYD Seal. Ada Land Cruiser, ada Triton, ada Papoy. Wow, rumah siapa? YTTA yang tahu-tahu aja. Itu keren banget, Brotherhood. Tadi udah lewat ya. Ya itu keren amat, itu keren banget itu. BMW E60 pakai BBS apa ya itu, harusnya BBS LMR deh. Correct me if I'm wrong ya. Nah oke, kita balik lagi. Cuci mobil kalau bisa kolong gitu. Mungkin kalau ya tadi kalau bisa dipakai daily dan kita benar-benar pergi pagi pulang malam kayak lagu gitu. Itu ya udah cuci luar nggak apa-apa karena besok lagi pasti kotor kan. Cuman ya sebulan sekali kalau bisa cuci yang tempat yang emang bagus, proper, dan kita minta suruh cuci kolong. Kalau bisa yang deep clean, tapi kan kalau deep clean kan udah 100,000 rupiah ya, bukan yang cuman murah-murah doang gitu kan. Gitu. Jadi ya sesuaikan dengan kondisi masing-masing lah ya. Gitu. Nah kalau gua karena kondisinya ya nggak yang banyak gitu, jadi ya sebulan sekali aja lah gitu. Terus kalau hari-hari
hari ya kalau emang kotor banget kayak tadi, itu udah pasti langsung harus cuci gitu. Biar apa juga, biar nanti kondisi mobilnya juga bisa prima, catnya juga bagus terus gitu. Memang kalau cuci mobil terus-terusan di tempat yang, terutama tempat yang asal ya, kayak misal kalian tiap hari cuci pakainya yang sabunnya sabun colek, sabun sunlight, ya itu baik lagi, itu tetap apa ya namanya, ngerusak cat juga gitu. Walaupun bersih tapi yang ngerusak cat, nipisin cat gitu. Nah kalau bisa ya sabunnya sabun-sabun yang emang khusus mobil lah gitu. Oke. Nah satu lagi, kalau sebenarnya kalian tinggalnya di daerah-daerah deket laut, kayak di Pluit, di Pik, di Kelapa Gading, atau di mana yang deket-deket laut tuh, Anyer gitu-gitu, pasti, apalagi sekarang kan kemarin-kemarin lagi ada berita tentang banjirop, jadi banjir yang karena air laut pasang gitu kan. Nah itu bahaya tuh buat mobil tuh. Itu karena kan kandungan air laut kan dia ada garam ya. Nah itu tuh sangat bikin, udah sangat pasti amat sangat itu bikin karat gitu kalau kalian diemin. Nah caranya apa? Caranya ya tiap habis kena sampai rumah langsung cuci. Siram-siram aja nggak apa-apa sebenarnya, nggak harus, sebenarnya ya wajib sih. Cuman kalau kalian emang waktunya sebentar, waktunya dikit, ya siram-siram aja bagian kolong gitu. Atau kalau kalian mau lebih apa ya, lebih aman, misalkan baru beli mobil baru, itu kalian bisa ke tempat-tempat detailing yang emang ada yang rada bagus. Itu pasti mereka nyediain ada namanya anti karat gitu. Kita bisa, dia sistemnya kayak dicat gitu sih, anti karat tuh kayak di spray. Allahu Akbar. Ya, kalian tau lah kalau mobil-mobil yang kalau di klakson tuh apa sih, mobil apa sih? Nah, kalian pasti tau lah. Mobilnya bentuknya bisa muat 7 orang tapi kecil. Nah, tuh. Kenapa bawahnya rada aneh? Nah, baik lagi. Contohnya di mana? Contohnya kalau buat yang kayak bisa anti karat tuh di Ziebart. Kalau kalian tahu Ziebart, ayo dong sponsor dong. Nah, canda. Cuman kalau nggak apa-apa, kalau dikasih ya nggak apa-apa. Gitu. Ziebart. Terus apa lagi? Terus ada Airmoda juga ada. Kalau mau kalian mau kayak gitu, bagus. Nih sebutinnya yang brand-brand mahal-mahal ya. Cuman ya kalian bisa cek sendiri lah. Kalau di Ziebart berapa, di Airmoda berapa, pasti kalian bisa kontak lewat IG-nya, lewat apanya. Ini bukan sponsor tapi ya mereka pasti bagus gitu. Udah apa ya? Udah terakreditasi A. Udah kayak kampus akreditasi. Nah gitu. Cuman kalau yang lain-lain pasti ada. Cuman gua kurang ngulik ya. Gua nggak tahu kalau yang lain-lain. Nah kalau kalian udah coating, mobil gua belum coating sih tapi. Ayo dong yang punya coating, ayo. Bisa kali yang punya coating. Nah kalau kalian udah coating, itu pertama air lebih cepet turun. Jadi kita di mobil tuh nggak ada bercak-bercak air gitu loh yang membekas gitu. Karena air udah pasti cepet turun gitu. Terus ya kalau dicuci udah gampang banget dicuci kalau udah pakai coating. Kayak disiram aja itu udah turun semuanya. Ya sabun-sabun dikit-dikit udah jadi kinclong lagi gitu, cepet kinclongnya gitu. Nah kalau belum di coating tuh, apalagi kalau misal catnya udah berumur ya, mau nggak mau harus di wax lagi gitu loh. Jadi ribet gitu loh, panjang gitu urusannya gitu. Kalau di coating ya, walaupun coating kalau nggak salah kayak 3 juta ada, yang 5 juta ke atas 10 juta juga ada. Sesuaikan aja sama budget kalian. Itu sangat-sangat worth the money. Cuman ya itu kalian harus ada, itu nggak cuman sih, itu sebenarnya masih acceptable. Jadi kalian harus maintenance per 6 bulan sekali. Biasanya di tempat-tempat gitu maintenance per 6 bulan sekali. Nah itu ya kita misal kayak nge-apply ulang atau nge-retouch, ada yang baret-baret atau apa, bisa dipoles-poles. Nah kayak gitu. Nah gitu teman-teman, itu kalau kita buat masalah cuci-cuci mobil gitu. Apalagi sih kawan? Apalagi? Nah yang harus kita waspadai, harus kita perhatikan itu adalah ban gitu. Apalagi kalau kalian nggak cuma di tol sih, kalau kalian jalan biasa yang emang rada suka high speed, itu sangat harus diperhatikan ban tuh. Nah ban
itu kan ada ulir ban. Nah, ulir ban itu sebenarnya bukan kayak cuman hiasan atau apa, enggak. Dia itu buat air tuh, jalur air lah gitu. Jadi kalian kalau emang lagi musim hujan gini dan mobilnya dipakai harian, kalau bisa emang janganlah ditahan-tahan dulu lah pakai kayak Campiro XX2 atau ban-ban semi slick itu, tahan-tahan dulu lah, karena itu licin, udah pasti licin, walaupun mungkin ada jalur airnya ya, ada itu ya, tapi udah pasti itu tetap berasa licin loh. Kalau bisa kalian ganti ban dulu ke yang ban-ban touring. Nah, misal kayak ban-ban Dunlop LM507 atau Bridgestone yang Turanza, itu lumayan bagus buat touring gitu. Kalian bisa pakai yang kayak gitu. Cuman kalau kalian mau tetap pakai ya gak apa-apa gitu, pakai semi slick, cuman ya hati-hati gitu. Apalagi kalau kalian sering di tol, itu kan bisa terjadi aquaplaning gitu. Aquaplaning itu dari mana? Aquaplaning itu ada genangan. Nah, mobil itu misalnya lagi high speed atau bannya lagi nggak bagus gitu, udah mulai tipis, itu kan daya cengkramnya kan udah menurun kan. Apalagi daya cengkram ke airnya tuh, dia nggak ada jalur air buat buang air lagi gitu. Jadi tuh ban bisa jadinya ngambang gitu, dan mobil kalian melintir. Syukur-syukur cuman melintir, ada yang bisa sampai kebalik. Apalagi kalau mobilnya kayak gini nih, mobil-mobil yang tinggi, Fortuner, Pajero gitu-gitu, itu mudah banget buat kebalik gitu, karena mereka sekalinya melintir goyang langsung, gitu kan. Sekalinya melintir bodinya ngeflex, body dan suspensinya ngeflex miring gitu kan, jadi udah pasti bakal kebalik. Kalau mobil-mobil kayak gini sedan itu jarang lah kebalik, pasti ya melintir ya. Tetap aja kalau melintir, mending kalau melintirnya di tengah jalan gitu kan, kita nggak nabrak apa-apa. Tapi kalau melintirnya nabrak trotoar kanan kiri, nabrak separator jalan, kan bahaya banget kan gitu. Nah, sekarang gue mau tunjukin kalau gimana sih cara ngelihat ban itu udah habis atau belum gitu ya. Nanti kita lanjut, sampai jumpa. Nah, ini kalau kita mau ngecek ban dari mana, kita bisa cek dari sini. Ini ada namanya penanda nih, kalau kalian bisa lihat tuh, ini penanda ini. Nah, ini kalau misal ini ban ini udah habis, ini kebetulan ban baru, jadi dia masih tebal banget. Nah, kalau ini bannya udah sampai titik ini udah habis, berarti itu ya tandanya bannya udah habis gitu. Itu harus kalian ganti, kalau enggak ya itu bisa terjadi aquaplaning gitu. Terus ini alur ini nih, kalau kalian beli ban tuh diperhatiin. Kenapa? Ini tuh alur buat kita buang air. Air tuh dibuang lewat sini gitu jalur-jalurnya. Jadi semakin banyak gitu, semakin bagus buat musim hujan gitu, buat musim hujan. Tapi kalau semakin dikit, berarti semakin bagus buat jalan kering gitu. Nah, ya konsekuensinya kalau misal ini jalan kering nggak sebagus yang ban-ban semi slick balap yang emang full, atau slick deh yang full, dia nggak ada alurnya. Tapi kalau di hujan, jadi udah pasti lebih bagus daripada ban-ban semi slick itu gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu tanda kalau ban tuh masih bagus apa enggak gitu. Jadi kalian ya kalau misal apalagi sekarang lagi musim-musim mau liburan kan, mau perjalanan jauh dan musim-musim hujan, sangat-sangat amat harus diperhatikan ban kalian gitu. Terus satu lagi, perhatikan juga kalau dari ban tuh berarti kaitannya ke angin ban. Nah, angin ban itu kalian nggak bisa sembarangan, nggak bisa apa-apa. Kalau bisa kalian ikutin dan yang ada di mobil. Dimana ngeceknya? Biasanya ini ngeceknya ada di bagian pintu. Nih, gua kasih contoh ya. Nah, kalau di Odyssey dia ada di sini nih, di pintu. Ini dia dijelasin. Ada yang buat, ini agak miring ya. Ada yang buat cuma 3 orang dan 1 barang, dan juga ada yang full 7 orang dan 1 barang. Nah, itu kalian harus sesuaiin di sini. PSI-nya di sini ada PSI, ada bar gitu. Ini PSI 32. Kalau lagi 3 orang dan 1 ini 32 dan 32 gitu. Terus kalau misalnya lagi full loading, semua full ada 32 kalau misal kalian di bawah 160. Tapi kalau kalian di atas 160, misal mau nyetirnya agak kencang karena gimana, kalian bisa 33 dan 36 gitu. Jadi kalian nggak bisa sembarangan sih kalau buat angin ban. Apalagi angin ban itu sangat-sangat terpengaruh, karena kalau angin bannya dikit itu bisa nanti nyetirnya
gak enak gitu. Tapi kalau angin bannya kekerasan bisa pecah bannya gitu. Jadi emang harus ada titik tengahnya itu, dan titik tengah itu kita nggak usah ribet, kita harus gimana nggak, kita patuhin aja yang ada di pintu mobil gitu teman-temanku. Oke. Nah oke, sekarang itu udah masalah ban, udah masalah mobil, bodi mobil, dan selanjutnya adalah masalah eksternal gitu. Tadi kan internal tuh, ban mobil sama itu internal. Eksternalnya apa sih gitu? Eksternal itu jalanan. Kalau kalian sadarin itu kalau musim hujan pasti jalannya banyak banget yang hancur. Kenapa? Karena ya air kena kena batuan, itu ya bisa ngekis batuan gitu kan. Apalagi kalau di Indonesia itu kan jalan-jalan nggak rata ya, banyak genangan. Nah itu sebenarnya yang bikin jalanan rusak tuh gara-gara kita bikinnya tuh nggak rata gitu, bikin jalannya nggak rata, dan penyerapan airnya juga nggak bagus gitu, makanya ada gedang-gedangan. Nah genangan itulah yang bikin jadi jalanan rusak gitu, karena batunya kekikis, aspalnya kikis terus jadinya gitu. Terus ya apalagi ya sekarang ya aspalnya kan gunain yang nggak bagus. Nggak bagus kok, bagus tapi ada tempat yang nggak bagus. Karena apa ya, karena mungkin barangnya nggak ada. Nggak mungkin dong, nggak mungkin gara-gara ditilep uangnya kan, nggak mungkin pasti karena emang budgetnya terbatas gitu ya kan, nggak mungkin gitu. Nah kalau kalian lagi musim hujan gini nggak usah lah kayak sebeng-sebeng kanan kiri zigzag gitu, karena once you hit lobangnya udah, bening kalau lubang kecil gitu kan. Kalau lubang gede bisa apa? Pertama, kaki kalian bisa rusak. Kedua, velg kalian amat sangat penyok gitu. Apalagi kalau misalnya lagi high speed, cedak gitu, itu bisa tuh, wih terang mati bos. Tuh bisa kalian penyok gitu. Terus, oke, kalau penyok doang, ya nggak apa-apa, penyok doang mah gampang. Kalian bisa bannya pecah gitu. Ban pecah, udah repot kan, harus ganti ban dulu, apa dulu gitu. Jadi, ya kalau bisa, kalau kalian mau ngebut ya pasti tuh jalanan yang kalian udah tahu gitu. Jadi kalian udah tahu itu jalanannya bagus, jalannya aman gitu. Karena ya bisa aja kayak gini nih, jalan halus tapi tiba-tiba ada lubang di sana kan, bisa banget gitu kan. Apalagi Indonesia. Oh enggak, ini Konoha kan kualitasnya kan ya gitulah, you know kan. Jadi itu yang kalian harus perhatikan gitu. Dan kalau lewat ya itu ya pelan-pelan aja lah, nggak usah ditabras-tabras. Kecuali kalau kalian mungkin mobilnya Jeep Rubicon gitu kan, atau mobilnya yang tinggi-tinggi, ban gede-gede, tuh oke lah, nggak apa-apa lah. Ini terang banget nih bos. Nah itu nggak apa-apa lah kalian mau terabas-terabas. Tapi kalau kalian misal mobil-mobil biasa yang bannya ban 17 inci, 18 inci ya. Apalagi kalau misal mobil-mobil sedan yang ban tipis lah, itu hati-hati lah gitu. Ya karena ban tipis emang keren, tapi ya kalau kena lubang ya ya velg kalian yang harus dikorbankan itu. Bannya mungkin juga bisa pecah gitu. Jadi ya harus hati-hati lah ya. Nggak usah ngebut gitu lah ya. Sayangi dirimu dan sayangi mobilmu ya. Cuman kalau sekali-sekali di tol nggak apa-apa lah. Tapi kalau di jalan raya gitu ya kalau bisa jangan deh. Di tol pun sebenarnya banyak juga jalan-jalan bolong. Kalau kalian tol jor tuh, jor yang jor 1 ya, yang jor Tanah Kusir itu wah kacau tuh jalannya tuh. Itu udah aspalnya kurang bagus kayaknya, karena tiap saat tuh pasti ada aja pembangunan. Truk juga sering banget lewat situ gitu. Jadi itu salah satunya kenapa bisa bikin rusak gitu. Wish ada, ini kayak tadi nih dia muter-muter juga sama kayak kita. Apa kita sapa? Nggak kenal. Ini ada BMW tadi, BMW E60 tadi yang pakai BBSLM, ganteng banget. Nah, oke. Nah sekarang jadi kita akan ke tempat cuci mobil, oke? See you guys nanti ya di tempat cuci mobil ya, oke? Bye bye. Nah sekarang kita sampai tempat cuci mobilnya. Ini di Carmaste Car Wash and Detailing gitu. Nah ini di sini dia agak cuci robot. Ya ini tempat cuciannya yang rada bagus gitu kan, yang rada bagus.
Oke, kita parkirkan dulu. Ups, oke, ini udah. Nah, di sini, wih, gelap banget. Jadi, nah kita bakal cuci mobil. Tuh, kena siram tuh. Wes. Ini tapi nggak ini ya, ini karena dia cuman bodinya doang. Gitu. Tuh di belakang dicuci-cuci tuh. Rasanya seperti itu. Disiram-siram kita, bos. Nah, kita udah disiram-siram. Wow, norak. Enggak, ini biasanya. Cuman kayak ini kan kita mau ngasih tahu aja ya. Gue mau ngasih tahu aja ke kalian gitu. Ini gelap banget tapi ya. Nih kita bakal disiram-siram gini. Oke. Nah, begitulah ya teman-teman. Tadi habis cuci mobil, sekarang mobil udah bersih, udah tenang, hidupnya udah tenang. Gitu. Nggak kotor lagi mobilnya. Gitu. Semoga yang tadi gue kasih paham, yang gue kasih tahu tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang mau tambahin atau ada yang mau nanya-nanya bisa di kolom komen, nanti gue jawab. Oke? Klub. Nah, see you guys on the next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah. See you. Bye.